Jadi seandainya ada air 2 kulah lebih, kecipratan air kencing, itu dianggap tidak najis menurut hadis ini. Tapi kalau air kurang 2 kulah, kemudian kecipratan air kencing atau kejatuhan tai cecak, itu namanya mutanajis. Air yang terkena najis, maka hukumnya najis. Karena airnya kurang dari 2 kulah. Atau misalnya ada air kurang dari 2 kulah, kita wudhu atau mandi wajib di sebelahnya. Kemudian ada cipratan setelah kita membasuh fardu wudhu, ataupun setelah niat dalam mandi wajib, cipratannya itu mengenai air yang kurang dari 2 kulah, maka airnya itu disebut air mustakmal. Airnya suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk mandi wajib. Ketahuilah bahwa barang siapa yang hendak mempelajari tentang ilmunya sholat, maka wajib terlebih dahulu untuk mempelajari tentang toharoh atau bersuci. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tuqbalu sholatun biwari tuhurin. Sholat tidak akan diterima tanpa dalam keadaan suci. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terdapat dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 114. Di dalam hadis ini jelas bahwa tanpa bersuci, sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, miftahul jannati as-sholatu, miftahu sholati at-tuhuru. Kuncinya surga adalah sholat. Kuncinya sholat adalah toharoh atau bersuci. Di dalam bab toharoh ini mengandung 5 macam pembahasan. Atau dalam bahasa kitab fikih disebut 5 fasal. Yaitu kita sebut dari pasal yang kelima ya. Pasal yang kelima adalah tentang mandi wajib. Pasal yang keempat tentang wudhu. Pasal yang ketiga tentang apa? Tentang najis dan cara menghilanginya. Pasal yang kedua adalah tentang istinja atau cepok. Dan semua keempat-empatnya itu alatnya yang untuk bersuci adalah dengan air. Makanya fasal yang pertama yang harus kita pelajari di dalam bab toharoh adalah tentang masalah air. Air yang bagaimana yang bisa untuk bersuci. Jadi sekarang kita akan membahas pasal yang pertama dari bab toharoh, yaitu tentang macam-macam air dan hukum-hukumnya. Agar nantinya kita bisa tahu air yang bagaimana yang bisa untuk bersuci. Adapun air yang bisa untuk bersuci adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, dengan syarat air-air itu masih asli kejadiannya. Air-air itu adalah yang pertama air hujan, juga air embun dan air salju. 3 macam air ini semuanya turun dari langit dan dianggap suci dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Mana dalilnya? Apa ada dalil yang mengatakan air-air itu suci? Ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-ayah. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Nah, dalilnya ini malah dari Al-Quran.
Kemudian air yang selanjutnya yang dianggap suci adalah air sungai dan air sumberan atau air yang keluar dari tanah seperti air sumur dan lain sebagainya. Semua air ini juga dianggap suci karena air-air ini asalnya juga dari air hujan. Maka hukumnya seperti hukumnya air hujan. Asalkan dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu masih dalam asli kejadiannya. Mana dalilnya tentang hal ini? Ada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Al-ayah. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, maka menjadi sumber-sumber air di bumi? Dari ayat ini jelaslah bahwa air sungai dan air-air yang bersumber dari bumi itu asalnya dari air hujan yang turun dari langit. Maka hukumnya suci sebagaimana sucinya air hujan. Kemudian air yang suci berikutnya adalah air laut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, fil bahri wa tahuru ma'uhu. Al-hadis. Air laut itu suci. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Jadi air-air itu selama masih asli kejadiannya, maka suci dan bisa untuk bersuci. Misalnya air hujan masih dalam keadaan turun dari langit. Air sungai masih mengalir di sungai. Air sumur masih di dalam sumur. Air laut masih di dalam laut, masih di laut. Akan tetapi, jika air-air itu sudah berpindah tempat, misalnya sudah kita ambil, kita bawa ke dalam rumah, maka akan menjadi 4 macam nama dan hukum-hukumnya. Yang pertama, kita ambil air yang paling sangat tidak bisa untuk bersuci, yaitu air mutanajis, yaitu air yang kurang dari 2 kulah dan sudah terkena najis, maka itu namanya air mutanajis. Hukumnya adalah najis. Jangankan untuk bersuci, menyentuh saja kita akan menjadi najis. Bagaimana air yang terkena najis kok untuk bersuci? Sudah barang tentu itu tidak bisa. Masuk akal kan? Air 2 kulah adalah air yang kalau dalam wadah persegi 4 adalah panjang, tinggi, lebar itu tidak kurang dari 60 cm. Dan itu airnya penuh. Karena yang dihitung ini airnya, bukan wadahnya, bukan. Jadi misalnya ada wadah semeter kali semeter kali semeter, tapi airnya sedikit. Itu sama saja airnya kurang dari 2 kulah. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kulah dan sudah dipakai untuk bersuci atau terkena cipratan yang untuk bersuci seperti wudhu atau mandi wajib. Hukumnya air mustakmal adalah suci, airnya itu suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Jadi menghilangkan najis, wudhu atau mandi tidak boleh dengan air mustakmal, apalagi dengan air mutanajis. Kemudian yang ketiga adalah air musyamas,
yaitu air yang dijemur dengan panasnya matahari. Air musamas ini hukum menggunakan air musamas adalah makruh. Nah, kalau makruh ini masih boleh digunakan, tetapi tidak mendapatkan pahala. Karena hukum makruh adalah dikerjakan itu tidak apa-apa, artinya tidak berdosa, tetapi tidak mendapatkan pahala. Justru kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, itu makruh. Dan air yang keempat adalah air mutlak, yaitu air yang tidak musamas, tidak mustakmal, dan tidak mutanajis. Dan hukumnya air mutlak adalah suci dan bisa untuk bersuci. Jadi untuk bisa mengerti air yang bisa untuk bersuci ini, kita harus mengerti air-air yang sebelumnya. Berarti kalau tidak ada hubungannya dengan air-air sebelumnya, berarti ini adalah air mutlak. Air yang suci dan bisa untuk bersuci. Jadi hanya air mutlak inilah air yang bisa untuk bersuci, seperti untuk menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Mana dalilnya tentang macam-macam air dan hukum-hukumnya itu? Ada juga dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil habasa wa fil lafdin lam yanjus." Ketika air itu mencapai 2 kulah, maka tidak menanggung najis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Dawud. Selama air itu tidak kecampuran sesuatu yang najis sampai merubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka air yang 2 kulah itu tidak menanggung najis. Karena Rasul mengatakan ada air 2 kulah yang tidak menanggung najis, maka air yang kurang dari 2 kulah itu perlu dibahas. Ada apa dengan air yang kurang dari 2 kulah? Sementara yang tidak bisa menanggung najis hanya air yang lebih dari 2 kulah. Makanya para ulama, ahli tafsir, ahli hadis, itu mereka semua meneliti bagaimana kejadian waktu Nabi menyabdakan hadis ini. Lah para ulama itu sepakat bahwa air yang kurang dari 2 kulah, maka ada beberapa hukum seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau kita membahas masalah air mutlak, air musamas, air mutamal, itu bukan sekedar ilmu penemuan para ulama, para kiai, bukan. Ini karena memang Nabi pernah bersabda bahwa air yang tidak menanggung najis itu air yang 2 kulah. Lah kalau air itu kurang dari 2 kulah, berarti berkemungkinan untuk bisa menjadi air musamas, air mustakmal, ataupun air mutanajis. Kalau itu air sedikit walaupun tidak mencapai 2 kulah, kalau memang tidak musamas, tidak mutanajis, tidak mustamal, itu juga dianggap suci. Bukan berarti air yang suci itu harus 2 kulah, itu tidak. Tetapi kalau air itu sudah mencapai 2 kulah, walaupun terkena najis, itu hukumnya tidak najis. Selama najisnya tadi tidak bisa merubah air, warna airnya, baunya, ataupun rasanya. Jadi seandainya ada air 2 kulah lebih, kecipratan air kencing, itu dianggap tidak najis menurut hadis ini. Tapi kalau air kurang 2 kulah, kemudian kecipratan air kencing atau kejatuhan tai cecak, itu namanya mutanajis.
air yang terkena najis, maka hukumnya najis karena airnya kurang dari 2 kula. Atau misalnya ada air kurang dari 2 kula, kita wudhu atau mandi wajib di sebelahnya. Kemudian ada cipratan setelah kita membasuh fardu wudhu ataupun setelah niat dalam mandi wajib, cipratannya itu mengenai air yang kurang dari 2 kula, maka airnya itu disebut air mustakmal. Airnya suci, tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk mandi wajib. Nah, begitu ceritanya. Nah, begitulah tentang pembahasan tentang toharoh. Nah, jadi kita harus ingat bahwa ini adalah syaratnya sholat. Sebenarnya yang memerlukan toharoh ini bukan hanya sholat, tapi sholat yang kita anggap sebagai tiang agama, amal yang diantara amal yang utama, itu mensyaratkan suci. Seperti hadis di awal tadi bahwa sholat tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Nah, untuk bisa bersuci kita harus ngerti ilmunya toharoh. Dan yang paling pertama kali sebagai alatnya untuk toharoh adalah mengerti masalah air. Jadi jangan dianggap ngaji masalah air seperti ini, masalah wudhu, itu sudah ketinggalan zaman. Enggak. Justru ini adalah awal-awal kita untuk mencapai ibadah yang mendekati, tidak sempurna tapi bisa dikatakan mendekati sempurna, mendekati sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.